Halo guys, bertemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakalan bikin video tentang ceritain pengalaman horor kalian di video ini. Maaf kalau ceritanya sedikit, itu aku pilih yang nyambung aja ya, bukan kayak nggak nyambung sih. Karena ini agak banyak, jadi aku pilihnya sebagian aja. Oke, sebelum dimulai jangan lupa Oke, kita langsung cerita ke pengalaman horor pertama. Dari Kuki, kita baca ya. Nah, jadi cerita yang dialami Kuki ini adalah di malam Jumat itu sekitaran mau masuk maghrib, pas aku masih main di rumah teman, di situ udah azan kan. Aku pulang malam-malam. Nah, rumahku dan rumah temanku itu jauh dan lama sampainya. Di tengah jalan, tiba-tiba aku lihat ada sosok anak-anak di jalan yang larinya cepat banget. Nah, aku pikir untuk segera pulang di rumah. Aku baru ingat kalau mama sama papa aku lambat pulang, soalnya lagi kerja. Nah, di situ aku mulai sholat maghrib kan. Di situnya pas aku lagi Allahu Akbar, kayak ada yang ngikutin gitu loh. Lalu aku positive thinking aja, palingan itu halu. Nah, pas di rakaat terakhir, pas mau selesai sholat, di situ ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumah aku. Aku cepet-cepet kan untuk selesai sholat. Di situnya aku mau ngebuka pintu. Pas aku cek gak ada siapa-siapa nih di luar. Nah, pas aku hadap ke belakang, aku langsung dikejutkan oleh sosok hitam dan aku pun pingsan. Wah guys, sumpah merinding banget. Bayangin ya, dia habis sholat tuh, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Pas dilihat gak ada siapa-siapa. Dan pas ngadep belakang, intinya cerita ini sangat-sangat serem banget. Oke, langsung aja kita cerita ke pengalaman horor kedua. Pengalaman horor kedua ini dari Alena Alexander 977. Kejadiannya kemarin banget. Aku lagi di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa. Kebetulan mamah aku lagi kerja, kakak aku lagi pergi entah kemana. Nah, kan aku di situ nyalain musik K-pop nih biar nggak terlalu sepi. Di situnya posisinya udah isya. Terus aku ngaca kan sambil catok. Terus di lantai 2 rumahku kan ada banyak barang-barang punya saudara yang nitip atau belum diberesin. Jadi asal aja sih nyimpennya. Tiba-tiba ada suara barang jatuh kayak barang yang besar gitu. Di situ aku mikir mungkin kucing tetangga lagi ada di atas. Itu siapa ya guys yang jatuhin barangnya? Aku lanjut catok lagi kan. Nah, tiba-tiba sekali lagi kedengeran suara lemari kebuka. Nah, siapa tuh guys yang buka lemarinya? Terus aku yang penasaran ngintip di bawah. Posisinya dari bawah nengok ke atas tangga tuh ada lemari. Kakak aku yang sebelah kekunci, yang sebelah lagi kuncinya rusak. Pas nengok pintunya kebuka, terus ada kuntilanak yang lagi natap aku. Di situ mukanya kelihatan jelas banget serem. Aku yang takut langsung lari keluar, bahkan HP sama uang pun aku tinggal. Mulai sekarang jadi nggak mau tinggal di rumah sendirian. Wah, cerita pengalaman horor kedua ini nggak kalah creepy ya guys dari cerita horor yang pertama tadi. Nggak kebayang ya guys gimana dia ditatap sama kuntilanak itu, mana mukanya tuh jelas banget. Oke, lanjut. Kita cerita ke pengalaman horor ketiga dari Rashid Gaming 4263. Nah, jadi ceritanya aku saat jam 12 malam aku bangun karena pengen minum kan. Nah, lalu aku jalan ke dapur ambil gelas. Nah, anehnya adik dan orang tua aku semuanya tidur. Tapi ada suara orang kayak lagi mandi. Aku kepo kan. Aku langsung lihat ke WC. Duar, nggak ada apa-apa. Aku seketika merinding. Langsung lari ke kamar, tapi aku sempet lihat sosok hitam mata merah dan menatapku dengan tatapan tajam. Serem banget, aku langsung baca Al-Fatihah sambil merem. Hilang deh, semenjak itu aku trauma gara-gara kejadian itu. Wah, ceritanya mirip banget sama teman aku gak salah dengar, teman aku pernah nyeritain cerita kayak gini. Tapi bedanya dia mau makan gitu loh guys, lapar di tengah malam. Jadi dia mau makan dan tiba-tiba kayak ada yang ngidupin keran di kamar mandi. Jadi dia langsung
ngeliat lah di situ. Karena di dalam gak ada siapa-siapa, dia makan dan lanjut tidur dan masuk ke kamarnya. Dan dia sempat ngeliat ada sosok hitam yang lewat di depan kamarnya gitu loh. Wah, yang dari ketiga ini semuanya horor dan serem banget. Oke, daripada lama-lama, kita lanjut ke cerita pengalaman horor keempat. Oke, cerita pengalaman horor keempat ini dari Siti Hoirunisa 5916. Jadi ceritanya pas aku masih kecil, aku nginep di rumah bibi. Lebih tepatnya itu rumah almarhum nenek aku sih. Nah, pas Idul Fitri hari ketiga tahun 2013, pas aku lagi tidur, tiba-tiba kebangun karena bunyi jam dinding di ruang tengah. Jamnya bunyi setiap 12 jam. Nah, pas bangun tidur, aku lihat ke arah dapur nih. Di situ aku lihat ada kepala nongol, tapi badannya nggak ada. Sumpah, aku ceritain yang ini merinding sampai badan. Sekilas wujudnya menyerupai nenek aku yang udah meninggal. Aku langsung spontan teriak. Semua orang yang lagi tidur langsung pada bangun. Pas dilihat lagi, sosok kepala itu udah hilang. Semenjak saat itu kalau nginep di rumah bibi gak pernah mau lagi ke dapurnya malam-malam. Sumpah, cerita yang keempat ini sangat-sangat merinding. Karena hantunya ini punya kepala tapi gak punya badan, guys. Coba kalian bayangin, itu hantunya lagi melayang-melayang gitu, dan malam-malam lagi. Ih, merinding banget guys itu tuh. Oke, sekian cerita horor kali ini. Ini videonya juga gak cukup ya. Kalau kalian mau lanjut, boleh ceritain pengalaman horor kalian di komen. Oke, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah guys.